Wahyu pasal 11. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur dengan kata-kata berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Namun, kecualikan halaman bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci selama 42 bulan. Aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkain kabung 1260 hari lamanya. Merekalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki pelita yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, orang itu harus mati secara demikian. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Bila mana mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka, mengalahkan dan membunuh mereka. Mayat mereka akan terletak di jalan raya kota besar yang secara simbolis disebut Sodom dan Mesir, tempat Tuhan mereka juga disalibkan. Orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa, dan umat melihat mayat mereka selama 3,5 hari, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Mereka yang tinggal di bumi bergembira atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang tinggal di bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Lalu kedua nabi itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke surga, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu roboh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka sujud dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Semua bangsa telah marah, tetapi telah datang amarah-Mu dan saat untuk menghakimi orang-orang mati dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi." Lalu terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan kilat pun memancar, bunyi guruh menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es lebat.